Ian Shiskin, Cherdian Sokolov, Kromel Stiumwot, Dimitri Kashin, Marta Farherich. Mereka semua adalah penyihir hebat yang menorehkan prestasi di sejarah dunia sihir. Para siswa belajar dengan teori yang sudah diperbarui oleh mereka. Bahkan untuk mereka yang tidak menapaki dunia sihir, mempelajari sejarah dan pencapaian mereka. Orang-orang memanggil mereka, Sang Pahlawan Kekaisaran. Cerita bermula di sebuah perpustakaan keluarga kekaisaran yaitu Akademi Renelmis. Terdengar suara seseorang berkata, "Pahlawan matamu, pahlawan? Tetua? Membuat prestasi di sejarah dunia sihir? Mereka hanyalah orang-orang tidak berbakat." Ucap seseorang atau bahkan bukan seseorang melainkan sebuah buku. Dulu aku adalah pekerja kantoran yang tidak sengaja tertabrak truk dan kemudian bereinkarnasi ke dunia lain menjadi sebuah Grimaire atau bisa disebut buku sihir. Tapi dia kemudian menemukan hal yang menyenangkan, yaitu mendidik para penyihir. Hanya dengan membuka buku dan membacanya mereka akan mendapatkan pengetahuan sihir. Selama ribuan tahun dia mendidik banyak murid yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang kenapa aku malah membusuk di tempat ini? Jadi setiap pemilik sebelumnya mati buku ini akan berteleportasi ke perpustakaan secara acak. Oke, lanjut. Buku ini sekarang membusuk di perpustakaan ini selama 300 tahun dan dia mau melatih seseorang lagi. Kemudian ada seseorang yang sedang mencari sesuatu dan kemudian lewat di depan buku tersebut. Buku itu pun berkata, "Hei, lihat ke arah sini," dan dia pun tersadar bahwa suaranya hanya bisa didengar oleh orang yang sudah membuat kontrak dengannya. Tapi, seseorang yang lewat tadi ternyata mengambil buku tersebut dan berkata, "Barusan aku mendengar suara dari sini." Buku itu kemudian berkata, "Hei anak muda. Siapa sangka anak itu dapat mendengar suara dari buku tersebut?" Tapi dia pun kaget sekaligus bingung karena sebuah buku dapat berbicara. Buku itu memperkenalkan diri sebagai grimoire yaitu sebuah grimoire legendaris. Buku itu pun berkata untuk membuka sampulnya dan menjanjikannya menjadi seorang penyihir hebat. Tapi siapa sangka anak itu tidak mau menjadi seorang penyihir karena dia ingin menjadi seorang satria. Buku itu pun menanyakan namanya dan anak itu memperkenalkan namanya yaitu China Yunsbelia. Buku itu pun membual untuk menyarankannya menjadi seorang magic swordsman dan membuka sampulnya. Chain pun merasa tertarik dan membuka sampulnya. Seketika muncul sebuah simbol dengan cahaya di tangan kirinya begitupun di halaman buku yang menandakan telah terjalinnya kontrak. Buku itu pun sangat senang penantiannya selama 300 tahun akhirnya ada yang membuka sampulnya. Chain teringat sesuatu dan dia memberitahu bahwa sepertinya dia tidak bisa menggunakan sihir karena terlahir dari keluarga ksatria. Buku itu pun merasa kecewa karena penantiannya sia-sia. Chain berkata ia akan mengenalkannya pada murid lain supaya bisa membuat kontrak baru. Tapi buku itu berkata, sekali kontrak dibuat, tidak akan bisa buat kontrak baru sampai pemilik kontraknya meninggal. Buku itu pun marah dan berkata, "Bocah sialan kenapa kamu baru memberitahuku soal ini?" Chain pun meminta maaf tapi buku itu tetap marah dan berkata, "Pecundang sepertimu tidak pantas menjadi ksatria." Chain pun akhirnya marah karena dari awal bukulah yang memaksanya untuk membuat kontrak. Dia akhirnya mengembalikan buku itu ke raknya dan berjalan meninggalkannya. Buku itu pun menggunakan kekuatan authority untuk memaksanya berhenti tapi bahkan kekuatannya pun tidak mempan. Karena sangat marah akhirnya dia berkata kepada bocah itu untuk mati dengan cara membenturkan kepala ke tanah. "Mati saja kau dasar pengecut." Siapa sangka perkataan buku itu menjadi kenyataan, bocah itu terpeleset kertas dan kepalanya membentur tanah. Jasadnya ditemukan setengah hari kemudian dan perpustakaan menjadi sunyi di malam hari. Karena kontraktornya sudah tidak ada dia pun akan segera diteleportasi. Sebagai pengingat buku akan diteleportasi tengah malam ke tempat acak apabila sang kontraktornya meninggal. Oke lanjut. Buku itu pun putus asa dan berharap diteleportasi ke tempat yang lebih baik. Ketika akan diteleportasi tengah malam terdengar suara langkah kaki di depan pintu masuk perpustakaan, dan terdengar suara kunci tapi bukan sedang dibuka melainkan suara seseorang yang sedang membobol kunci. Buku itu pun menyadari bahwa itu seorang murid dan berkata bahwa murid akademi ini sarangnya orang gila. Pencuri itu kelihatan sedang mencari sesuatu di antara banyaknya buku. Ternyata dia mencari grimoire. Tapi beberapa menit lagi buku itu akan diteleportasi ke tempat acak. Buku itu pun berteriak supaya disadari oleh dia tapi bagaimanapun usahanya, suaranya tidak bisa menjangkaunya.
Tapi di menit-menit terakhir suaranya pun sampai dan berkata, "Cepatlah buka sampulnya." Waktu menunjukkan pas tengah malam, tapi syukurlah kontrak telah selesai dibuat. Begitulah akhir dari prolog cerita ini. Subscribe dan nyalakan notifnya supaya cepat dapat info kelanjutan ceritanya. Ciao.